Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kami memuji, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami memohon agar dijauhkan dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan-keburukan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan pernah ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, saya betul-betul bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sendiriannya, la syarikalah, tidak membutuhkan sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam betul-betul hamba utusan dan rasulnya. Wala nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala azza wa jal fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar dan sepatut-patutnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari Adam alaihi salam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan kalian dari Hawa alaihi salam, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan keduanya telah memberi kalian keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Di ayat yang lainnya lagi-lagi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik, yuslih lakum a'malakum, kalau kalian sudah mengucapkan perkataan yang baik, Allah yang akan membantu kalian memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faqad faza fawzan adzima, baginya kemenangan yang azim, kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, atau yang dikenal dengan istilah Al-Qur'anul Karim. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Qur'an adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara al-muhdats, perkara yang baru dalam tanda kutip bentuk ritual ibadah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua ritual ibadah yang tidak ada contohnya dikenal dengan istilah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolalah, dan setiap ibadah yang tidak ada contohnya akan membawa pelakunya dalam kesesatan. Wa inna kulla dolalatin finnar, dan setiap kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Wa na'udzubillahi minan nar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dan kita semua dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Itu berarti jamaah sekalian kurang lebih 3 hari ke depan
kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan jika Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan kita berharap kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga yang kita cintai, semuanya di antara mereka yang ditakdirkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan bulan suci Ramadan yang hendaknya kita garis besar atau garis bawahi, kemudian kita perhatikan, lalu kemudian kita berusaha untuk kemudian mengamalkannya di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, bulan Ramadan bukan seperti bulan-bulan yang telah berlalu. Dia adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada. Dan kemuliaannya sangat banyak. Di antaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah urutan kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas. Apa itu Al-Quran jamaah sekalian? Petunjuk bagi manusia. Bukan hanya untuk orang yang beriman, tetapi semua manusia kalau mau mempelajari Al-Quran akan mendapatkan yang namanya petunjuk. Hudal linnas, kata Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Al-Quranlah pembedanya jamaah sekalian. Maka di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka hendaknya jamaah sekalian, kita menanamkan target. Di bulan Ramadan saya akan menghatamkan Al-Quran sekian. Jangan berlalu hari di bulan Ramadan jamaah sekalian kecuali kita membaca Al-Quran di dalamnya. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, Muhammad ibn Idris, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Itu berarti jemaah sekalian 2 kali hatam dalam 1 hari. Maka jemaah sekalian, jangan kita kemudian melewati Ramadan hanya seperti bulan-bulan biasanya. Kemudian jemaah sekalian, di antara keutamaan bulan suci Ramadan yang berikutnya adalah setan dibelenggu. Setan-setan yang petinggi-petingginya syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka di bulan suci Ramadan. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan telah datang, futihat abwaabul jannah, semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwaabu jahannam, dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari dibukanya pintu surga jamaah sekalian, di bulan Ramadan kita sangat mudah melakukan amalan soleh, dan maksud ditutupnya pintu neraka di bulan Ramadan kita begitu berhati-hati melakukan dosa. Lalu kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasufidati syayatin, dan di bulan Ramadan dibelenggu syaitan, diikat syaitan-syaitan. Semua syaitan diikat di bulan suci Ramadan jemaah sekalian, kecuali kata para ulama syaitan-syaitan yang lemah saja yang dilepaskan. Makanya kalau ada orang-orang di bulan Ramadan masih belum puasa juga, tanpa ada uzur, masih jatuh juga ke dalam maksiat, padahal bulan suci Ramadan, maka imannya kata para ulama sangatlah lemah, karena yang dilepaskan pada saat itu di Ramadan hanyalah syaitan-syaitan yang lemah. Tapi dia pun terkalahkan dengan syaitan-syaitan yang lemah. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan yang lainnya adalah ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasionalnya jamaah sekalian, 1000 bulan kalau dikonferensikan dalam tahun, 83 tahun lebih. Kalau ada orang yang di malam Lailatul Qadar mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, maka itu lebih baik kalau dia mengucapkan itu 1 malam dibandingkan dengan 83 tahun. Maka jemaah sekalian, bulan Ramadan seakan-akan dibuat oleh Allah sebagai batu loncatan untuk umat Islam.
Taruhlah jamaah sekalian, kalau umatnya Nabi Nuh beriman atau usianya mereka disebutkan sampai 1000 tahun. Kalau ada yang didakwai selama 600 tahun tidak menerima dakwah, lalu kemudian di usia 600 tahun baru mulai beriman dan meninggal di usia 1000 tahun, berarti ada 400 tahun orang ini melakukan ibadah amalan soleh. Bagaimana cara kita supaya bisa kita mengungguli mereka? Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar sebagai batu loncatan untuk kita. 10 tahun kita atau 10 kali kita mendapatkan bulan suci Ramadan dan mendapatkan fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar, maka jemaah sekalian sudah sebanding atau lebih baik daripada 850 tahun. Maka jemaah sekalian, hendaknya kita kemudian menambah semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, keutamaan Ramadan adalah bulan yang diijabahnya doa. Dari semenjak kita sahur jamaah sekalian sampai kita berbuka, di situ kita di situ doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi ketika menjelang berbuka, maka gunakan untuk meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, setelah mengucapkan perkataanku ini, astaghfirullah li, saya memohon ampun untuk saya pribadi, wa astaghfirukum, dan saya juga memohon ampun untuk jamaah sekalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan bahwasanya kita semua yang hadir di tempat ini bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Tidak ada yang bisa menjamin kita kedepannya 3 menit kita semuanya masih hidup. Tidak ada yang bisa jamin itu jamaah sekalian. Maka fala takuna ramadhaniyan, jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, kita masih di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kata Nabi SAW, yakfulu anhu katsirun minan nas, banyak orang yang melalaikan hal tersebut, melalaikan untuk beribadah di bulan Sya'ban. Sementara jamaah sekalian, ada hadis Nabi SAW yang hendaknya kita jadikan sebagai motivasi untuk tetap beribadah di mana orang-orang banyak yang lalai. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harj, ibadah di masa banyak orang yang lalai, kana kahijratu ilai, bisa mendapatkan pahala seperti berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Maka jamaah sekalian, betul kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, akan tetapi jangan kita lalai dengan waktu-waktu yang kita sekarang sedang berada di dalamnya. Pada hari Jumat jamaah sekalian, kita diminta untuk memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Maka perbanyak solawat di hari Jumat. Kata Nabi SAW, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku majlisnya nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak solawat untukku di dunia. Maka perbanyak solawat jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, Ramadan kalau kita lewati begitu saja, ada ancaman dari Nabi SAW. Doa malaikat Jibril sebagai penutup khutbah Jumat kita yang kedua, doa malaikat Jibril jamaah sekalian mendoakan kecelakaan, kehinaan, kehancuran, kesengsaraan bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi SAW naik ke sebuah mimbar, lalu kemudian beliau SAW mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin, kami tidak pernah mendapati hal yang seperti itu sebelumnya. Apa gerangan yang terjadi wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, malaikat Jibril mendatangiku dan mendoakan 3 kelompok. Kesengsaraan, syakiyun abdun, sengsaralah hamba tersebut. 3 yang disebutkan jamaah sekalian. Salah satunya adalah man adroka Ramadan, orang yang mendapati Ramadan,
thumma in salakha min, kemudian keluar dari bulan suci Ramadan, falam yughfar lah, lalu dia belum diampuni. Itu hamba yang sangat celaka, dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak memohon ampun juga di bulan suci Ramadan. Akhirnya jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi al-ashara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana almustadafina fi Palestin wa fi Suriah khasatan fi mantiqatina hadhihi Morowali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma qumu ila salatikum aw aqimus shalah.